Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah kebenaran pada kita semua. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah melaksanakan risalah beliau, menjadi umat beliau hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini adalah hari Senin, pembelajaran kita yang ketiga melalui daring. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini tidak mengurangi semangat kita, perjuangan kita untuk menuntut ilmu pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena itu, marilah kita senantiasa menjaga kesehatan kita, selalu melaksanakan protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Anak-anak sekalian, semoga ibu, bapak kita, saudara-saudara kita juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah SWT, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala wabah, penularan penyakit corona yang sedang terjadi di negara kita ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah, dihidupkan hati kita dan akal pikiran kita dihidupkan oleh Allah sehingga kita mudah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada hari ini insya Allah materi kita adalah sholat sunnah berjemaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sholat sunnah berjemaah, sholat sunnah munfarid, ada sholat sunnah berjemaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan yang penting untuk diperhatikan kedudukannya, selanjutnya untuk dilaksanakan semampu kita. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakannya, tidak berdosa. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan sholat sunnah, rawatib, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya. Padahal Rasulullah itu sudah maksum, dijaga oleh Allah, terpelihara dari dosa-dosanya, dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Kenapa Rasulullah selalu melaksanakan sholat sunnah sampai kaki beliau itu bengkak? Sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cara pelaksanaan sholat sunnah. Sholat sunnah dikerjakan secara berjemaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjemaah
artinya bersama-sama, 1, 2, 3 orang lebih, salah satu di antaranya menjadi imam di depan, kemudian yang lain menjadi makmum di belakang. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid artinya salat yang dikerjakan sendirian. Salat berjemaah, salat sunnah munfarid. Macam-macam salat sunnah. Salat sunnah berjemaah. 1. Salat idain atau salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, salat istisqa, artinya salat meminta hujan. Yang ketiga, salat kusuf, artinya salat gerhana matahari. Salat khusuf, artinya salat gerhana bulan. Yang kelima, salat tarawih. Kemudian yang keenam, salat witir. Adapun salat sunnah yang dikerjakan sendirian adalah salat rawatib. Salat rawatib ini adalah salat yang sering dilakukan selalu mengikuti salat fardu. Salat tahiyatul masjid, apabila kita masuk ke masjid disunahkan kita melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian istihara, salat istihara. Yang keempat, salat tasbih. Yang kelima, salat hajat. Yang keenam, salat duha. Yang ketujuh, salat malam atau salat tahajud. Salat yang ke-8 adalah salat wudu. Satu, salat sunnah berjemaah. Ada beberapa salat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjemaah, yaitu salat idain, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Salat sunnah istisqa, salat khusyuk, salat atau gerhana matahari, salat khusyuk, salat gerhana bulan. Salat sunnah dan ketentuannya. A. Salat sunnah hari raya Idul Fitri. Ada Idul Adha. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki dan bagi perempuan, baik yang bermukim ataupun musafir. Yang kedua, salat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baiknya dikerjakan secara berjemaah. Salat hari raya ada 2, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Salat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan. Sedangkan salat Idul Adha dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu salat Id dimulai dari terbitnya matahari sampai matahari condong ke barat. Cara mengerjakan salat Idain, ketika kita berangkat ke masjid atau ke lapangan, kemudian mengerjakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid. Jika salat Idul Adha, Idul Fitri dilakukan di masjid. Yang ketiga, melafalkan niat salat Idain. Niat salat Idul Fitri sebagai berikut. Kalau yang melafalkan boleh diucapkan usolli sunnatan li'aidil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, bagi yang menjadi makmum. Niat salat Idul Adha, usolli sunnatan li'aidil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. D. Pada rakaat pertama sesudah Id, sesudah niat maksudnya, takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Disunahkan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, bisa ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sela-sela takbir yang kita ucapkan. Misalnya setelah takbiratul ihram, kemudian takbir yang pertama dari 7 kali itu Allahu Akbar, lalu kita isi dan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap kali takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali, sama halnya dengan takbir 7 kali rakaat pertama tadi. Di sela-sela takbir kita mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disunahkan membaca tasbih setiap kali takbir, kemudian Al-Fatihah dan surah. Salat Id dilakukan sebagaimana salat sunnah lainnya. Khutbah kedua, khutbah 2 kali dilakukan setelah salat Id. Jadi kalau salat Id itu khutbahnya dilakukan setelah salat. Setelah salat baru khutbah. Beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat kita khutbah dulu baru sholat. Beda. Itu perbedaan antara sholat Id dengan sholat Jumat. Khutbah pertama kita membaca takbir 9 kali. Dan khutbah kedua kita membaca takbir 7 kali. B. Sholat minta hujan atau sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Adapun waktu pelaksanaan sholat istisqa pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau yang panjang. Cara mengerjakan sholat istisqa. A. 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah 4 hari. B. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat berkumpul semua di tanah lapang atau di lapangan yang luas. C. Mengenakan pakaian seadanya yang biasa dipakai. D. Tidak ada azan atau iqamat. E. Sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasa yang dipimpin oleh imam. F. Setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah dan hendaklah dimulai dengan bermohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali dalam khutbah pertama. Kemudian dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat, selawat, lalu khatib memberikan nasihat kepada jamaah. Khutbah kedua dimulai dengan memohon ampunan pada Allah 7 kali. Kemudian setelah selesai imam dan dihadiri imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah dalam berdoa sambil mengangkat tangan dan merendahkan diri kita, merendahkan tangan ke atas langit dengan merendahkan diri menghadap kiblat. C. Salat gerhana. Salat sunnah gerhana adalah salat yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan atau matahari. Salat gerhana bulan dinamakan salat khusuf. KHUSUF, dan gerhana matahari dinamakan dengan sholat khusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbulnya gerhana sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam.
Sholat gerhana bulan waktunya dimulai terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau bulan tampak utuh kembali. Cara pelaksanaan sholat gerhana. Sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. B. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, membaca surah yang panjang, kemudian ruku dan iktidal. Setelah iktidal tidak langsung sujud, melainkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lebih pendek dari surah yang pertama. Kemudian ruku dan iktidal, ruku kedua, lalu sujud sebagaimana sholat yang kita lakukan biasa. Lafaz niat sholat gerhana. Niat sholat gerhana matahari. Bagi yang melafalkan niat ini, usolli sunnatan li kusufis samsi rok'ataini lillahi ta'ala. Kemudian niat lafaz gerhana bulan, usolli sunnatan li husufi qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Salat gerhana, cara melakukan salat gerhana pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama. Pada salat gerhana bulan, bacaan imam dinyaringkan atau dijaharkan dalam gerhana gerhana. Kemudian gerhana matahari, suaranya imam tidak dinyaringkan atau disirkan atau pelan. D. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan. Hukum pelaksanaan salat tarawih sunnah muakkadah. Salat tarawih boleh dikerjakan sendiri atau berjemaah. Waktunya salat tarawih setelah salat isya sampai terbit fajar. D. Salat tarawih. Cara melaksanakan salat tarawih. Niat mengerjakan salat tarawih. Lafadznya usolli sunnatat tarawih rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Cara mengerjakan salat tarawih sama dengan mengerjakan salat-salat sunnah lainnya pada umumnya. Macam-macam salat sunnah. Salat tarawih, salat witir. Salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah pekerjaan ibadah sunnah yang sangat diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sesudah sholat isya sampai fajar. Biasanya pada bulan Ramadan, salat witir dirangkaikan dengan salat tarawih. Bilangan rakaat boleh 1, 3, 5, 7, sampai belasan rakaat. Salat witir. Tata cara pelaksanaan salat witir sebagai berikut. Waktu pada malam hari setelah salat isya pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian atau munfarid. Jumlah rakaatnya ganjil. Dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat sholat 1 rakaat. Contoh, salat niat witir 2 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau 1 rakaat, usolli sunnatal witri rakaatan ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat mengerjakan salat witir 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala.
Salat sunat munfarid. Salat sunat munfarid adalah salat sunat yang secara cara mengerjakannya tidak disunnahkan dilakukan dengan berjemaah. Artinya salat munfarid itu dikerjakan sendiri. Salat sunat tersebut adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat istikharah, salat tasbih, salat hajat, salat duha, salat tahajud. Salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib ada dua, muakkada dan ghairu muakkad. Salat rawatib muakkad, salat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah selalu mengerjakan salat tersebut. Salat rawatib ghairu muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan namun Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Cara mengerjakan salat rawatib sama dengan salat seperti biasanya. Yang membedakan adalah niatnya. Salat rawatib, salat sunnah muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Adapun salat sunnah ghairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Contoh niat salat sunnah rawatib. Sunnah sebelum subuh. Usalli sunnatan, usalli qabliyatas subhi rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Contoh bacaan niat salat sebelum zuhur. Usalli qabliyatas zuhri rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Salat sunnah sebelum fardu dinamakan salat qabliyah. Sedangkan salat sunnah setelah salat fardu dinamakan ba'diyah. B. Salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak atau pukul 7 sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaat salat sunnah duha minimal 2, 4, 8, 10 atau 12 rakaat. Cara mengerjakan salat duha. Niat usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Dikerjakan seperti mengerjakan salat biasa. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surah As-Samsi di rakaat pertama dan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Kemudian membaca doa. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka dan seterusnya. Nah, ini adalah doa sholat duha. Kita baca bersama-sama. Silakan ikuti. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana mu'asyiram fayasyirhu wa in kana haraman fatahhirhu
wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Anak-anakku sekalian, di dalam doa salat duha ini sangat hebat sekali. Ya, seperti ini. Ya Allah, jika rezekiku di atas langit, Allahumma inna rizki fis samai fa'anzilhu, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi, jika masih berada dalam perut bumi, fa'ahrijhu, maka keluarkan ya Allah. Wa in kan mu'asyiran fayasyirhu, jika jauh maka dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, jika ada berasal dari barang yang haram, maka halalkan ya Allah, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu, jika susah maka mudahkan ya Allah. Inilah salah satu arti dari sebagian doa salat duha. Maka penting sekali kita melaksanakan salat duha, karena salat duha adalah pembuka rezeki bagi kita. Salat tahajud. Salat tahajud. Salat tahajud, salat sunnah tahajud adalah salat sunnah 2 rakaat. Dilakukan sebelum matahari terbit dini hari. Salat sunnah tahajud dilakukan minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Dan tidak ditemukan banyaknya rakaat. Salat tahajud sangat dianjurkan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah selalu mengerjakan salat ini. Salat tahajud, niat salat sunnah tahajud. Usalli sunnata tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hikmah melaksanakan sholat sunnah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolong dalam segala urusan yang penting. Kemudian yang ketiga, menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Salat adalah sebaik-baik amalan. Yang kelima, dihapuskan dosa-dosa, ditinggikan derajat kita. Implementasi dari pemahaman salat sunnah berjemaah dan munfarid. Salat sunnah berjemaah memiliki hikmah. Pertama, memunculkan sikap kebersamaan dan kepedulian sosial. Yang kedua, memunculkan sikap demokratis, memunculkan sikap disiplin. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan dan mengamalkan sesuai kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita selalu semangat beribadah, dan jangan lupa kita berdoa pada Allah. Semoga apa yang kita lakukan selalu bermanfaat dan barokah. Demikian dari saya. Kemudian Sepansa, we are the best. Prestasi, yes. Juara, pasti. Hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.